Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ibunda yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya sayangi, Ibunda Mimi Eva, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yang saya sapa adalah istri tercinta, istri yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, yang namanya adalah Klalen. Ya. Mohon maaf saya lupa. Saya lupa dengan nama istri saya sendiri. Jadi tolong dimaafkan. Sebab apa? Sebab yang namanya ceramah itu katanya harus ada lucunya. Kalau lurus saja, itu nanti nggak menarik ceramah itu. Sedangkan saya sendiri tidak ada pengalaman yang namanya ceramah itu yang lucu seperti apa. Boro-boro lucu, yang serius pun nggak bisa kalau ceramah ya. Kalau ngajar ngaji bisa, tapi kalau ceramah bagaimana ceramah itu ya? Akhirnya dipikir-pikir ini bagaimana celah supaya lucunya itu di mana? Akhirnya terfikir, oh iya, jadi pertama kali harus menyapa dan pura-pura lupa namanya. Baik, sebelum ceramah ini kita mulai, ini ada amanah dari Ibu Ilung ya, supaya kita semua membacakan surat Al-Fatihah untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah ini juga akan mengalir pahalanya kepada keluarga kita semua yang ikut mendoakan keluarganya Ibu Ilung. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi 'abdikal faqir, Bapak Usnan bin Bapak Sujana. Wa khususon ila ruhi abdikal faqir, Bapak Arsa bin Bapak Ramdi. Wa khususon ila ruhi abdikal faqir, Bapak Haji Zainal Abidin bin Adam. Wa ila ruhi abdikal faqir, Bapak Pacah bin Adam. Wa ila ruhi abdikal faqir, Bapak Mintar bin Bapak Adam. Wa ila ruhi abdikal faqir, Bapak Haji Asrori bin Jalil. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi amatikal faqirah, Ibu Asiyah binti Haji Zainal. Wa ila ruhi amatikal faqirah, Ibu Oneh binti Bapak Pacah. Wa ila ruhi amatikal faqirah, Ibu Haja Inoh binti Hawa. Wa ila ruhi amatikal faqirah, Ibu Arwita binti Nendra. Wa ila ruhi amatikal faqirah, Ibu Ligo binti Hawa. Wa ila ruhi amatikal faqirah, Ibu Hajjah Amanah binti Kalsum. Syai'un lillahi lahunna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga Al-Fatihah untuk Ananda Raga Rafranda Maulana bin Rizki, Raina Anindita Maulana Dewi binti Rizki Maulana yang ulang tahun ke-4, berarti umurnya 4 tahun. Dan juga Raina yang berulang tahun ke-1, umurnya baru 1 tahun. Semoga panjang umur, sehat, dan menjadi anak yang soleh solehah dan berbakti kepada kedua orang tua, nusa, bangsa, dan agama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga Al-Fatihah untuk Bapak Sukatma sekeluarga, dan juga untuk Ibu Ella sekeluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira sekian ibu-ibu anak pirang. Anak pirang uang. Anak 40 ya, beli biasa. Biasa aku bakal pengajian unggal minggu uangnya beli seake kayak kian. Ya, paling cuma wong 30, wong 20 sekian, ana wong 50 tak.
Masya Allah. Napa kula takon jumlah ibu-ibu pinten? Dudu masalah berkat, tapi masalah ibu-ibu pengen digawe per kelompok. Soalnya anak cerdas cermat. Ya, kowe per kelompok ya ibu-ibu ki. Anak pertanyaan. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, siap boten Bu? Cerdas cermat. Soalnya ini bukan ceramah sembarangan, tapi ceramah yang ada cerdas cermatnya. Kowe hadiah berkat. Ya. Tapi cung masalahnya kang kalah gen tetep oleh berkat. Ya angko kang menang berkatnya oleh loro. Ya, ibu-ibu. Ana pertanyaan, sedurunge ceramah Maulid Nabi, ana pertanyaan, ibu-ibu. Lamun anak kang takon ning ibu-ibu. Apa hukume merayakan Maulid Nabi? Apa hukumnya merayakan Maulid Nabi? Pripun jawaban ibu-ibu? Anak kang ngomong sunnah, anak beli kang ngomong wajib, kang ngomong bid'ah anak beli, kang ngomong sesat anak beli, kang ngomong haram anak beli, kang ngomong wajib. Nih sebelah kene sunnah, cung kang wajib. Oh, jadi Ibu Hajah Salimah wajib je. Ya, oh langka. Ningen di sih emang ningen di. Oh, ning Duku Malang langka ya. Langka perayaan Maulid Nabi, tapi kudu weru. Hukum merayakan Maulid Nabi ini adalah sama pertanyaannya dengan apa hukumnya seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama berbakti kepada ibunya. Sekian kula pengen takon bagaimana hukumnya seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hukumnya wajib. Kenapa wajib ibu-ibu? Kenapa wajib? Karena orang tua adalah orang yang paling berjasa kepada anaknya. Apa jasa ibunya? Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, mengurus, mencintai, menyayangi, mengasihi, membiayai, dan sebagainya. Apa jasa seorang ayah kepada anaknya? Mencari nafkah siang dan malam, banting tulang, peras keringat. Ya, nah semono uga berarti hukumnya merayakan Maulid Nabi juga sama seperti hukum berbakti kepada kedua orang tua, yaitu wajib. Wah, Kang Sing Duku Malang kaget. Wadah, berarti wong Duku Malang Kang boten merayakan Maulid Nabi berarti pripun? Ya duduk, ya duduk. Bukan masalah seperti itunya. Jadi begini, kalau dikatakan bahwasanya hukum berbakti kepada kedua orang tua adalah wajib karena orang tua berjasa kepada anaknya. Nah sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling berjasa kepada umatnya melebihi jasa orang tua kepada anaknya. Kalau misalkan hukum berbakti kepada kedua orang tua saja itu wajib, apalagi kita merayakan Maulid Nabi sebagai apa? Sebagai berbakti atau membalas jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jawabannya. Paham boten Bu? Nah, pertanyaan kedua, apa dalilnya merayakan Maulid Nabi? Apa dalilnya merayakan Maulid Nabi? Apa Bu? Kelompok kedua. Kelompok pertama tidak bisa menjawab hukum merayakan Maulid Nabi. Sekarang kelompok kedua, apa dalilnya merayakan Maulid Nabi?
Ini sama dengan pertanyaan, apa dalilnya mencintai seorang anak? Ibu-ibu duwe anak boten? Duwe sayang boten? Cinta boten? Nah, apa hukumnya cinta kepada anak? Apa hukumnya sayang kepada anak? Mana dalilnya cinta kepada anak? Mana dalilnya sayang kepada anak? Mana dalilnya? Katanya ibu-ibu cinta kepada anak, sayang kepada anak. Mana dalilnya? Anak boten bu, di dalile. Dalilnya tidak ditemukan. Tapi secara otomatis seorang ibu pasti mencintai anaknya. Nah, sekian makanan. Orang yang merayakan Maulid Nabi berarti orang yang mencintai Nabi. Nah, kalau orang sudah mencintai Nabi, tidak perlu dalil yang demen je, pribe. Yang cinta je. Hari kita ku cinta, demen nih Kanjeng Nabi. Jadi endi dalile merayakan Maulid Nabi ya beli weru yang cinta. Kalau orang sudah cinta, maka tidak memerlukan dalil. Sudah terlanjur cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kelompok kedua gagal, ya, tidak bisa menjawab. Ya Allah. Pertanyaan ketiga, Bu, makanan Bu. Kan uang kang beli merayakan Maulid Nabi, yang tidak merayakan Maulid Nabi di antara alasannya adalah karena Nabi sendiri tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Para sahabat tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Tiba-tiba umat akhir zaman malah merayakan Maulid Nabi. Itu bagaimana, Bu? Apa jawabannya? Kelompok ketiga. Siapa yang mau menjawab? Jawabannya adalah memang zaman Nabi hidup tidak ada perayaan Maulid Nabi. Kenapa? Karena masih ada Nabi. Nabi masih hidup. Kalau ada apa-apa tinggal tanya langsung kepada Nabi. Para sahabat bisa langsung melihat akhlaknya Nabi, bisa langsung melihat ucapannya Nabi, akhlaknya Nabi, suaranya Nabi, wajahnya Nabi, langsung bisa melihat. Nah, zaman sekian, akhir zaman, Kanjeng Nabi wis wafat, wis lawas sekitar 1447 tahun yang lalu. Umat akhir zaman wis kelalen ning Kanjeng Nabi. Maka perlu yang namanya perayaan Maulid Nabi. Nah, di situ rahasianya. Ya, punten. Makanya kalau orang tidak merayakan Maulid Nabi dengan alasan seperti itu, maka tidak diterima. Seharusnya di setiap masjid, di setiap musola, bahkan setiap rumah itu harus ada yang namanya perayaan Maulid Nabi. Sebagai apa? Bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham boten, Bu? Nah, sekian makanan. Apa isi Maulid Nabi? Ibu-ibu kelompok 4, mangga dijawab. Apa isi Maulid Nabi itu, ibu-ibu? Kang pertama, solawatan. Di dalam Al-Quran ada tidak solawat? Ada tidak solawat dalam Al-Quran? Ada. Nah, dalam perayaan Maulid Nabi juga ada yang namanya solawatan. Tuh, seperti itu. Apalagi isi Maulid Nabi? Cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula pengen takon, dalam Al-Quran ada tidak kisah tentang Nabi, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Nah, berarti Maulid Nabi itu adalah tidak bid'ah, tidak sesat. Kenapa? Karena sesuai dengan isi Al-Quran. Tuh, seperti itu ya. Mulane ibu-ibu lamunan bisa yang tadinya tidak merayakan Maulid Nabi, sekarang pola pikirnya berubah, langsung merayakan Maulid Nabi. Walaupun di desanya, di tempatnya
tidak ada yang namanya perayaan Maulid Nabi. Tapi mulai sekarang harus berubah. Insya Allah ibu-ibu. Wah, tidak umum kue geger. Lamun ning umay kula diadakan perayaan Maulid Nabi, engkue pada ngomong. Wah, iko je. Gara-gara ngaji ning keramat. Ya. Ngaji ning ubed ka. Ubed ngajari merayakan Maulid Nabi ya. Akhirnya ibu-ibu kang biasa tidak merayakan Maulid Nabi, sekin sih malah merayakan Maulid Nabi. Kira-kira pripun Bu? Siap boten Bu? Oh, boten ya. Oh, beli bisa ya. Nggih. Ya wis, mengketen mawon, minimal lamun ibu-ibu tidak merayakan Maulid Nabi, minimalnya adalah jangan menyesatkan orang yang merayakan Maulid Nabi. Wah, ika je Maulid Nabi je bid'ah, ika marhabanan bid'ah, ika sesat dan sebagainya. Itu jangan seperti itu. Nah, sekian kula langsung manjing ning isi ceramah. Dalam kitab Mawahib Al-Laduniyah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kunyah. Apa itu kunyah, Bu? Kunyah anak lagi mangan boten? Kunyah kunyah mengkoranku. Tapi kunyah di sini adalah julukan yang diawali dengan abun atau ummun. Julukan abun adalah untuk laki-laki, julukan ummun adalah untuk perempuan. Nah, Nabi Adam itu karena beliau adalah laki-laki, ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kunyah kepada Nabi Adam dengan julukan Abu Muhammadin. Apa artinya Bu Abu Muhammadin? Abu Muhammadin artinya adalah bapaknya Muhammad. Maka Nabi Adam heran. Dalam hati beliau mengatakan, saya ini belum menikah, masih jomblo, ya, belum punya istri, belum punya anak, belum punya cucu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba memberikan julukan kepada saya dengan julukan Abu Muhammadin, bapaknya Muhammad? Maka Nabi Adam bertanya, ya Allah, lima kannaitani bi Abi Muhammadin. Kenapa engkau memberikan julukan kepada hamba dengan julukan Abu Muhammad, bapaknya Muhammad? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, irfa ra'sak. Wahai Adam, angkatlah kepalamu. Ketika Nabi Adam mengangkat kepalanya, maka Nabi Adam kaget, terkagum-kagum. Ternyata di atas kepalanya Nabi Adam ada seberkas cahaya yang sangat terang benderang, cahaya yang sangat-sangat indah sekali. Maka Nabi Adam bertanya, ya Allah, ma hadzan nur, cahaya apa ini? Allah menjawab, ini adalah nur, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Nabi Adam bersyukur telah diberi julukan Abu Muhammadin, bapaknya Muhammad. Tuh, seperti itu ibu-ibu. Kula pengen takon, biasanya bakal uang demen, uang cinta, uang ngefans, kunku sebabnya apa Bu? Ibu-ibu demen ning uang sejen, sayang ning uang sejen, ngefans ning uang sejen, ku apa sebabnya? Apa sebabnya Bu? Nah, oke, jawabannya ganteng. Nah, sekian, orang yang paling ganteng dunia dan akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dua anak, ibu-ibu dua putu, ngofene ning siapa Bu? Terutama anak wadon, terutama cucu wadon, ning siapa ngofene? Ning artis Korea. Ya. Napa ngefans ning artis Korea Bu? Napa ngefans ning artis Korea?
Karena ganteng-ganteng jare ya, putih-putih ganteng-ganteng. Padahal wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih ganteng daripada wajahnya artis-artis Korea. Bahkan terganteng dunia dan akhirat, kata para ulama. Bahkan kata para ulama, gantengnya wajah Nabi Muhammad ini hanya diperlihatkan satu bagian saja, tidak semuanya. Jadi Nabi Muhammad ini mempunyai 10 tingkatan gantengnya yang luar biasa. Yang Allah perlihatkan hanya baru satu tingkatan, hanya satu bagian saja. Seumpama semuanya diperlihatkan oleh Allah 10 bagian ini wajahnya gantengnya Nabi Muhammad, maka manusia akan rela mengiris-ngiris hatinya karena saking takjubnya kepada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu para wanita Mesir telah mengiris-ngiris jari-jarinya. Kenapa? Karena terpesona, kagum dengan ketampanan wajahnya Nabi Yusuf. Apalagi kalau melihat gantengnya wajah Nabi Muhammad. Masya Allah, kayak apapun ceritanya, wanita-wanita Mesir yang mengiris-iris jari jemarinya itu tidak sengaja. Bukan sengaja diiris-iris, bukan. Tapi tidak sengaja ketika melihat Nabi Yusuf lewat dengan menggunakan baju yang berwarna putih, maka semakin ganteng. Ketika lewat, maka wanita-wanita Mesir itu, wanita-wanita bangsawan mengatakan, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini. Wah, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Napa? Saking gantengnya. Apa maning gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua, apa maning Bu? Kang gawe wong ku ngefans. Di samping ganteng apa maning Bu? Pinter. Nah, uang kang paling pinter dunia dan akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad ini adalah Madinatul Ilmi, gudangnya ilmu, kotanya ilmu. Apa maning alasannya? Pengen ngefan ku apa maning alasannya Bu? Di samping ganteng, pinter, apa maning? Hah? Baik, akhlaknya baik. Nah, ana cerita makanya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pengen menunaikan sholat Idul Fitri. Di tengah perjalanan Rasulullah melihat ada sekumpulan anak kecil yang sedang bermain. Tapi ada satu anak kecil yang menangis terseduh-seduh. Maka Rasulullah langsung berhenti dan bertanya, "Wahai anakku, apa yang membuat engkau menangis?" Jawaban anak tersebut adalah, "Wahai paman, bocah cilikin ki blewuru." Baka kang takon adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai paman, sesungguhnya aku ini menangis karena ayahku telah syahid ketika perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ibuku menikah lagi dengan laki-laki lain dan aku diusir oleh ayah tiriku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak kecil tersebut, "Wahai anakku, apakah engkau suka jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ayahmu? Aisyah menjadi ibumu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu, Ali menjadi pamanmu, dan Fatimah menjadi bibimu." Maka anak kecil ini langsung paham bahwasanya ternyata yang bertanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak kecil ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, yang tadinya memanggil paman sekarang memanggil wahai Rasulullah, tentu aku sangat suka." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membawa anak kecil tadi ke rumah, memandikannya, menyuapinya, memakaikan baju untuknya yang bagus. Setelah itu diantarkan untuk menuju ke teman-temannya bermain dengan riang gembira. Maka teman-temannya bertanya, tadi engkau menangis, sekarang engkau tersenyum bahagia, ada apa? Sekarang ini aku sudah menjadi anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, anak cerita mengkene. Abu Lahab itu adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka Abu Lahab ini sangat gembira, sampai-sampai saking gembiranya dia ini mengundang teman-temannya, tetangganya, keluarganya, saudara-saudaranya untuk makan di rumahnya dalam rangka merayakan kelahiran keponakannya. Kenapa? Karena saking gembiranya. Abu Lahab ini adalah kakaknya, bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ari bapane Kanjeng Nabi ku sapa arane, Bu? Abdullah. Nah, kakaknya Abdullah ini adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini ketika Nabi Muhammad lahir, saking gembiranya maka budaknya itu dimerdekakan yang bernama Suwaibah. Suwaibah adalah budak laki-lakinya Abu Lahab, dimerdekakan. Kenapa? Karena Suwaibah ini memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab bahwasanya Rasulullah telah lahir. Nah, akhirnya Abu Lahab ini karena saking gembiranya dengan kelahiran keponakannya, makanya diceritakan dalam kitab Fathul Bari, Abu Lahab ini di neraka setiap hari Senin siksaannya diringankan. Kenapa? Karena saking gembiranya ketika kelahirannya keponakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal wong kafir, Bu. Apa maning ibu-ibu kang wong Islam ya, wong beriman setiap tahun merayakan Maulid Nabi. Nah, kira-kira apa masih boten merayakan Maulid Nabi, Bu? Bakal ngerowok nang kisah kayak model mekenen ki, kurang apa maning? Kurang apa maning jasae Kanjeng Nabi kepada umatnya, kurang apa maning? Kok masih tega-tegae tidak mau merayakan Maulid Nabi? Ya, walaupun tidak merayakan Maulid Nabi dengan alasan ini dan itu, dan juga tidak menyesatkan orang yang merayakan Maulid Nabi, tapi setidaknya kita ini mau membalas jasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diceritakan ketika detik-detik menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada sekelompok wanita-wanita yang turun dari langit. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Asiyah imro'atu Fir'aun. Asiyah bukan Aisyah, tapi Asiyah istrinya Fir'aun. Dan juga Siti Maryam atau Sayyidah Maryam datang ke kamarnya ibunya Rasulullah, yaitu Siti Aminah yang akan melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Siti Aminah bingung, siapakah wanita-wanita ini? Maka Sayyidah Maryam mengatakan, wahai ibunda, ketahuilah bahwasanya saya ini adalah Sayyidah Maryam yang akan menjadi istri anakmu di surga nanti. Kemudian, dan ini adalah istrinya Fir'aun, Asiyah imro'atu Fir'aun. Dia ini nanti akan menjadi istrinya anakmu di surga kelak. Dan di belakang kami ini adalah wanita-wanita surga yang kelak akan menjadi istri-istri anakmu di dalam surga. Luar biasa. Kemudian burung-burung dari atas langit turun. Di mana burung-burung ini bukan burung yang biasa, tapi burung-burung yang luar biasa. Kenapa? Karena patuknya atau paruhnya terbuat dari batu zamrud.
sayapnya terbuat dari batu yakut. Sekelompok burung ini yang begitu banyak semuanya turun dari langit, kemudian hinggap di atas gentengnya kamarnya Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3 malaikat. Malaikat yang pertama membawa guci yang berwarna putih, di mana di dalam guci ini terdapat air suci yang nantinya akan digunakan untuk memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang kedua membawa bejana yang terbuat dari emas. Malaikat yang ketiga membawa kain-kain yang terbuat dari sutra, yang di dalam kain sutra ini terdapat stempel kenabian. Nah, singkat cerita, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah langsung dimandikan oleh malaikat tadi dan juga punggungnya disestempel. Setelah itu dari atas langit terlihat mendung yang begitu besar. Kemudian keluarlah cahaya dari dalam mendung itu, kemudian menuju kamarnya Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata itu adalah pasukannya malaikat yang menunggangi kuda-kuda putih yang bersayap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk mengajak keliling bayi Muhammad ini ke seluruh penjuru bumi. Kata Allah, wahai para malaikat, antarkanlah bayi Muhammad ini untuk keliling ke seluruh penjuru bumi. Dan juga masuklah ke dalam dasar samudra, ke dalam dasar laut. Supaya apa? Supaya semua makhlukku tahu tentang kehebatan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diantar keliling dunia, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, keliling dunia, bahkan langsung memasuki dasar lautan. Kemudian di kang arane pengalaman Nabi Muhammad itu waktu masih bayi sudah keliling dunia, bahkan sudah memasuki dasar laut, dasar samudra. Lamun kula kira-kira bayi pengalamannya apa, Bu? Ya. Bakal wong biasa dau lahir boro-boro keliling dunia. Tapi apa? Ning dhuwur kasur mawon ya nangis. Tapi bakal Kanjeng Nabi ketika lahir tidak nangis. Langsung dimandikan oleh malaikat, disestempel kenabian, kemudian keliling dunia. Ya Allah, masuk ke dalam dasar samudra. Pertanyaan maning, apa maning Bu alasannya wongku bisa ngefans, bisa cinta? Apa maning Bu? Duite ake. Nah, kira-kira kang arane artis-artis Korea kunku duite ake beli. Artis-artis duite ake beli, Bu. Di antara kelebihan artis itu adalah apa? Yang pertama wajahnya tampan, yang kedua terkenal, yang ketiga duitnya banyak. Nah, Rasulullah ini kalau beliau mau, maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan gunung-gunung menjadi emas untuk beliau. Kira-kira gunung abote pirang ewu ton, ibu-ibu. Ada tidak di dunia ini orang yang paling kaya di dunia dia mempunyai emas sebesar gunung? Ada tidak, Bu? Tidak ada. Tapi Rasulullah ditawarkan oleh Allah, mau tidak ini gunung-gunung menjadi emas untuk kamu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya kok. Berarti wis ganteng, wis pinter, akhlake baik, lamun gelem ka bisa dadi wong sugih. Apa maning, Bu? Ibadahnya. Nah, makanya pada suatu malam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur bersama istrinya yaitu Aisyah, tiba-tiba Rasulullah izin kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, izinkanlah aku untuk meninggalkan tempat tidur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, sholat sampai lama, sampai kakinya bengkak-bengkak. Kemudian beliau berdoa, menangis, mendoakan siapa, Bu?
Rasulullah menangis mendoakan siapa, Bu? Mendoakan umatnya. Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kok nangis? Saking akeh banyu matae, jenggote basah. Saking akeh banyu matae, kelambie basah. Kemudian sampai lantainya juga ikut basah. Saking banyaknya air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kula pengen cerita. Warumboten kitab Ad-Dibai. Warumboten kitab Ad-Dibai kang biasa diwaca ning tajuk-tajuk wong pada debaan. Terutama ning desa balad biasa iku wong balad ka hobi nemen, seneng nemen kang arane dibaian atau debaan. Nah, kula pengen takon, pengarang kitab Ad-Dibai sinten, Bu? Yaiku Syekh Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dibai. Nah, ketika Syekh Ad-Dibai ini ingin mengadakan suatu perjalanan berangkat haji dari Yaman sana menuju Mekah, maka banyak orang ribuan ingin ikut dengan beliau, ya, pergi haji. Tapi ketika Syekh ini ingin berangkat haji, maka tiba-tiba dihadang oleh seorang anak kecil. Anak kecil tadi bertanya, "Wahai Syekh, engkau mau kemana?" Maka jare Syekh Ad-Dibai, "Wahai anak kecil, saya dan rombongan mau berangkat haji." Kemudian anak kecil tadi bertanya lagi, "Wahai Syekh, setelah pergi haji mau kemana lagi?" Jare Syekh Ad-Dibai, "Setelah saya haji maka saya mau pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah ke makam beliau." Maka anak kecil tadi langsung bergetar. Ketika mendengar nama Rasulullah, langsung badannya gemetaran, keringetan. Maka anak kecil tadi mengatakan, "Wahai Syekh, boleh tidak kalau aku ini ikut denganmu?" Maka kata Syekh tadi, "Jangan nak, kamu masih kecil. Nanti kalau kamu sudah besar maka boleh ikut denganku pergi haji. Pergi ke Madinah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tapi anak kecil tadi ngeyel, masih tetap pengen melu bae. Tapi terpaksa, ya. Akhirnya Syekh kinki dilarang. Akhirnya apa? Bocah cilik kinki mencari jalan, mencari cara supaya bisa ikut dengan Syekh Ad-Dibai pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Maka anak kecil ini masuk ke dalam tempat makanan. Lamun zaman sekian ke arane koper, ya, masuk ke dalam koper, masuk ke dalam koper ke tempat makanan dan dia sembunyi di dalam koper tersebut. Kemudian Syekh Ad-Dibai berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Setibanya di Mekah, kemudian jamaah-jamaah semuanya membuka tasnya masing-masing, membuka kopernya masing-masing. Alangkah kagetnya ketika ada jamaah yang membuka tasnya, membuka kopernya, ternyata anak kecil tadi ada di dalam koper tersebut. Maka Syekh Ad-Dibai bertanya, "Wahai nak, kok kamu bisa ada di sini padahal perjalanan begitu panjang, ya, sekitar 2 bulan." Bayang nang, Bu, 2 bulan anak ning jero koper. Maka Syekh Ad-Dibai memanggil teman-temannya, memanggil jamaahnya, "Kemarilah. Kita harus mendengarkan kisah anak kecil ini ketika di dalam koper." Maka anak kecil tadi mengatakan bahwasanya ketika aku di dalam koper, maka aku bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah." Setelah itu tiba-tiba saya langsung ada di Mekah. Ya Allah, jadi perasaannya Kak sedepat, Bu. Allah Maha Kuasa menjadikan jamaahnya Syekh Ad-Dibai 2 bulan terasa lama.
Tapi Allah Maha Kuasa juga menjadikan waktu 2 bulan bagi anak kecil ini seperti berapa detik. Allah Maha Kuasa. Maka Syekh Ad-Dibai bertanya, wahai nak, selama kamu di dalam koper kamu kencing tidak? Tidak. Kamu BAB tidak? Tidak. Kamu makan tidak? Tidak. Kamu minum tidak? Tidak. Kok bisa? Karena ketika aku membaca sholawat kepada Rasulullah, aku langsung datang ke sini. Tidak terasa, langsung datang ke Mekah. Jadi sekejap mata ya, langsung tekaning Mekah. Nah, akhirnya jare Syekh Ad-Dibai, oh berarti anak kecil ini bukan anak kecil sembarangan. Saya harus rawat, saya harus asuh. Mari nak kita ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak kecil tadi dibawa oleh Syekh Ad-Dibai menuju makamnya Rasulullah untuk ziarah ke makam Rasulullah. Nah, setibanya di depan makam Rasulullah, maka kata Syekh Ad-Dibai, wahai nak, inilah makam Rasulullah, ini makam Abu Bakar, dan ini makamnya Umar. Maka anak kecil tadi ketika sudah ada di depan makam Rasulullah, anak kecil tadi bersolawat, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Setelah anak kecil tadi membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jantungnya langsung pecah. Saking rindunya, saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi mati di tempat. Jantungnya langsung pecah, dari mulutnya keluar darah, dari hidungnya keluar darah. Kenapa? Karena jantungnya pecah. Kenapa pecah? Karena saking rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, sebenarnya kalau orang itu benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan kuat ketika membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang zaman sekarang salawatan hambar. Ya, kenapa hambar? Karena cuma mulutnya doang yang bersolawat, tapi hatinya tidak ada perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan solawatan sambil ngelamun, ya, solawatan sambil ngantuk, ya. Kenapa? Karena hatinya tidak ada perasaan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti anak kecil tadi yang ketika bersolawat kepada Rasulullah di depan makam Rasulullah, maka langsung mati, jantungnya pecah. Ya Allah, ibu-ibu, ana maning cerita bahwasanya di dalam kitab karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani, Targhibul Mustaqin, ada seorang anak yatim di mana dia ini telah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya. Dan untungnya ayah dan ibunya ini telah meninggalkan harta yang cukup banyak untuk anak yatim ini. Dan karena keluarga anak yatim ini adalah keluarga yang cinta kepada agama, maka anak ini bertekad bahwasanya harta yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuaku akan aku gunakan untuk perjuangan agama. Maka anak kecil tadi keliling mencari kumpulan-kumpulan orang yang sekiranya membicarakan masalah agama. Maka anak tadi menemukan ada sekumpulan orang yang sedang berkumpul. Kemudian dia ini ikut kumpul di situ. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang ada di situ, ini kumpulan apa ini?
Maka dijawab, ini adalah kumpulan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai, anak kecil ini pulang. Ketika pulang, anak kecil ini tidur. Nah, dalam tidurnya anak kecil ini ngimpi. Di dalam mimpinya seolah-olah dia ini telah pergi ke akhirat, sudah berada di akhirat. Anak kecil ini melihat ada orang yang sedang dihisab, ada orang yang sedang di mizan, ada orang yang sedang di padang mahsyar, ada orang yang sedang meniti sirat, dan dia sedang berada di dalam surga. Dan juga anak kecil ini melihat ternyata surga-surga yang ada di sekitarnya ini lebih indah daripada surga yang dia miliki. Ternyata istana-istana yang ada di samping dia ini adalah lebih indah daripada istana yang dia miliki. Maka akhirnya si anak yatim ini bertekad ingin memasuki surga yang lebih indah daripada surganya. Ketika hendak memasuki gerbang pintu surganya lebih indah daripada surganya, tiba-tiba anak yatim ini dicegah oleh malaikat. Maaf nak, surga ini bukan untuk kamu. Lah, lalu untuk siapa? Surga ini adalah untuk orang yang mau berkorban di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah balasannya. Maka akhirnya anak kecil ini terbangun. Setelah itu akhirnya anak kecil ini langsung mewakafkan, memberikan semua hartanya untuk perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan kita ada yang namanya berkat, ibu-ibu. Berkatnya anak pira kira-kira gini. Berkatnya anak patang puluh, bu anak seket ya. Nah, di balik berkat ini tentunya ada donatur-donatur. Ada donatur teh gelas, ada donatur ciki, ada donatur nasi padang. Itu semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pelit-pelit untuk berkorban demi perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, dalam kitab Khosaisul Kubro diterangkan bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengadakan perjalanan bersama dengan para sahabat. Kemudian ketika sedang berjalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mendengar suara yang begitu keras, suara yang begitu lantang. Suara ini mengatakan, Allahumma ja'alni min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni min ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Anas bin Malik untuk mencari sumber suara ini dari mana. Maka dicari oleh Anas, dari mana ini? Oh, ternyata suara ini adalah berasal dari dalam gua. Kemudian sahabat Anas melihat ternyata di dalam gua ini ada seseorang laki-laki yang tinggi besar, tapi gantengnya bukan main. Tinggi besar tapi gantengnya bukan main. Gantengnya luar biasa, gagahnya luar biasa, dan juga wangi, bajunya juga indah semerbak. Maka laki-laki tadi yang ada di dalam gua melihat kedatangan sahabat Anas dan dia bertanya, "Siapakah engkau?" Maka Sayyidina Anas mengatakan, "Saya ini adalah utusannya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka orang yang ada di dalam gua itu mengatakan, "Wahai Anas, kasih tahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya di sini ada Nabi Ilyas yang berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan Nabi Ilyas sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, ibu-ibu,
Bayang seorang nabi, Nabi Ilyas derajatnya udah di atas para wali, di atas kiai, di atas ulama, di atas para sahabat, bahkan di atasnya Abu Bakar Siddiq. Tapi apa? Pengen dari umat Kanjeng Nabi, beli gelem dari Nabi, beli gelem. Malah pengennya dari apa? Dari umat Kanjeng Nabi. Ya Allah. Nah, sekian ibu-ibu dan Gusti Allah dijadikan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pernah bersyukur boten ibu-ibu? Pernah boten alhamdulillah ya Allah aku bersyukur kepadamu karena engkau telah menjadikan aku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah boten ibu-ibu engkononku? Durung pernah, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi ini menjadikan kula sedanten semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soalnya makatan ibu-ibu, zaman sekian ki akeh wong Islam yang sudah semakin jauh dari nabinya, semakin jauh dari sunnah-sunnah nabinya. Pulane anak cerita zaman bengien waktu perang salib. Urung boten bu, perang salib bu. Perang salib adalah perang antara orang Islam dengan orang Kristen. Nah, dalam perang salib ini orang Islam dipimpin oleh seorang panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin ini, beliau ini berpikir apa sebabnya umat Islam kok selalu kalah melawan orang-orang kafir, melawan musuh-musuh Islam, apa sebabnya? Maka beliau melakukan sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika beliau meminta istikharah, meminta petunjuk, maka Allah memberikan petunjuk, bisyarah, kabar gembira bahwasanya yang membuat umat Islam ini selalu kalah dengan musuh-musuhnya, dengan orang-orang kafir, adalah karena umat Islam ini sudah tidak nyambung lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya tidak nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mungkin setiap malam Jumat solawatan, setiap hari solawatan, ya dipanggil sana, panggil sini, panggil sana, panggil sini. Mungkin boleh jadi hanya mulutnya doang yang bersolawat, hanya ingin menunjukkan bahwasanya saya ini suaranya enak, saya ini suaranya merdu dan sebagainya. Hanya di mulut, tidak sampai kepada hati. Dan juga jangan sampai orang itu melakukan solawat bersolawat tapi niatnya salah. Karena ingin terkenal, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan bayaran. Ini tidak akan nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya setelah Salahuddin Al-Ayyubi ini mendapatkan isyarah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beliau langsung memerintahkan para pengikutnya, para ulama untuk apa? Untuk menulis kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlomba-lomba menulis kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah buku ini jadi, maka buku ini disebarkan di masjid-masjid, di tajuk-tajuk, di rumah-rumah, di madrasah-madrasah. Semuanya wajib setiap hari untuk membaca kisah tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika akhirnya umat Islam ini dengan dibacakan kisah tentang Rasulullah, akhirnya mereka cinta kepada Rasulullah, hatinya sambung dengan Rasulullah, maka barulah para laki-lakinya direkrut, diambil untuk menjadi tentaranya Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib. Barulah mendapatkan kemenangan. Kapan itu? Ketika hatinya telah sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh seperti itu ibu-ibu ya. Masya Allah, zaman sekian kira-kira anak boten uang kang betul-betul mencintai Kanjeng Nabi dengan segenap jiwa raganya. Anak boten bu, yang ketika membaca solawat langsung hatinya tidak kuat, langsung berhenti menangis, ya bahkan mati karena saking rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka ada seorang sahabat Nabi yang begitu cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah telah wafat, maka Bilal ini kerjaannya kabu nangis baik bu, ya. Kang arane Bilal ketika Rasulullah telah wafat, kerjaannya unggal dina, unggal detik, unggal jam, nangis baik. Bakal lu ngamarani pasar, inget kanjeng Nabi. Lu nganing dalan, lewat dan dalan baik kak, inget kanjeng Nabi. Bengien pernah ngadeg bareng karo kanjeng Nabi ngobrol, mekenen. Apa maning nih Masjid Nabawi, bakal wis marani ning tajuk, inget aduh Rasulullah ngimami ning kene, nangis maning. Ya, dalam tembok-tembok umat kang ana ning Madinah nangis maning inget ning kanjeng Nabi. Dalam lemai kota Madinah nangis maning. Dalam wiwitan inget kanjeng Nabi nangis maning. Beli kuat akhirnya sahabat Bilal izin ning sahabat Abu Bakar yang saat itu menjadi khalifah. Wahai Abu Bakar, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, saya izin ingin meninggalkan kota Madinah. Karena saya nggak kuat dengan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dengan sahabat Abu Bakar diizinkan. Akhirnya sahabat Bilal pergi menuju Syam atau menuju Damaskus. Di sana beliau menikah. Nah, suatu hari Bilal ini menangis. Maka ditanya oleh istrinya, wahai suamiku tercinta, kenapa engkau menangis? Jadi sahabat Bilal, wahai istriku, aku ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpiku itu Rasulullah berkata kepadaku, wahai Bilal, apakah engkau sudah lupa kepadaku sehingga engkau tidak mau menziarahiku, wahai Bilal? Akhirnya sahabat Bilal izin ning istrinya untuk pergi ke kota Madinah. Ketika sahabat Bilal sampai di kota Madinah, maka deng sahabat Abu Bakar diminta untuk mengumandangkan azan. Tapi sahabat Bilal menolak. Kenapa? Lamun kita azan, kue semakin sedih maning. Ingat nih kanjeng Nabi, kita beli kuat. Mohon maaf. Kemudian sahabat Bilal jalan, ning dalan ketemu karo sahabat Umar. Sahabat Umar minta kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, tolong kumandangkan azan, kami rindu kepada Rasulullah. Tapi sahabat Bilal menolak. Kalau saya azan, saya nggak kuat saking rindunya saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika sahabat Bilal menolak permintaan sahabat Umar yang begitu gagah, tiba-tiba ada dua orang anak kecil yang berlari-lari mendekati sahabat Bilal. Kemudian memeluk sahabat Bilal dan mengatakan, wahai paman, engkau kemana saja? Ternyata dua anak kecil ini adalah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hasan dan Husain. Maka Hasan dan Husain meminta, wahai paman, aku mohon kepadamu, tolonglah kumandangkan azan, kami rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Bilal tidak tega diminta untuk mengumandangkan azan dari cucunya Nabi Muhammad, orang yang paling dia cintai. Dan ternyata bau wanginya cucunya Hasan dan cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain ini, wanginya, semerbaknya adalah sama seperti bau wanginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya singkat cerita, Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka penduduk Madinah geger. Oh, ini seperti suara pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah hidup lagi? Langsung pada metu, pada keluar dari rumahnya masing-masing. Dan ketika sahabat Bilal azannya sudah sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar, langsung mandeg. Langsung mandeg, beli kuat, langsung mudun sing mimbar. Beli kuat tidak bisa meneruskan azannya saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, itulah cinta yang sebenarnya akan menimbulkan pengorbanan, ibu-ibu.
Jadi lamun uang hanya sekedar sholawatan di mulut tapi hatinya tidak ada perasaan cinta. Apa maning misalnya sholawatan digunakan untuk ini dan itu, ya konten dan sebagainya. Jangan-jangan orang ini memang hanya sekedar di mulut, tidak ada perasaan cinta dalam hatinya. Ya, maka tolong yang namanya sholawatan jangan dijadikan sebagai prank, ada prank sholawat, ada konten sholawatan, jangan. Itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin menjadikan sholawat sebagai ladang untuk mencari harta, jangan seperti itu, tidak boleh. Ya, kita bisa sholawatan tapi seolah-olah nggak bisa sholawatan. Supaya apa? Supaya orang melihat kita. Nah, itu namanya prank sholawat, itu tidak boleh seperti itu. Sholawat dijadikan sebagai bahan atau sebagai mainan supaya orang mengiranya kita nggak bisa sholawatan, padahal kita bisa sholawatan. Jadi seolah-olah seperti buat main. Jangan seperti itu, nggak boleh. Kalau orang yang hatinya betul-betul cinta kepada Rasulullah, boro-boro seperti itu, ya, maka ketika dia sholawatan gak kuat, langsung mati, bisa mati kalau orang itu hatinya cinta kepada Rasulullah, bahkan tidak bisa meneruskan. Seperti itu ya. Tapi ini bukan bermaksud menyindir siapapun, tapi ini bagaimana kita ini betul-betul menanamkan perasaan cinta ke dalam hati kita, cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dalam perjalanan hijrah ini Rasulullah beristirahat di Gua Sur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ketika sebelum memasuki Gua Sur, nih sahabat Abu Bakar masuk terlebih dahulu ke dalam Gua Sur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti Rasulullah masuk ada hewan-hewan buas yang akan menyakiti tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Abu Bakar langsung melihat barangkali ada lubang-lubang kalajengking ditutup dengan batu, ditutup dengan tanah dan sebagainya. Barangkali ada ular, langsung dibuang, ada kalajengking langsung dibuang. Kemudian sahabat Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam Gua Sur. Kemudian ketika di dalam gua saking capeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa menggunakan sandal. Kakinya bengkak-bengkak, bayangkan. Rasulullah orang yang paling ganteng sedunia, kekasih Allah dunia akhirat, tapi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah nggak pakai sendal. Saking jauhnya Mekah ke Madinah, kakinya ini sampai bengkak-bengkak. Saking capeknya, akhirnya Rasulullah tertidur di pangkuan sahabat Abu Bakar, di pahanya sahabat Abu Bakar, saking capeknya. Ketika Rasulullah sedang tidur, maka sahabat Abu Bakar melihat ternyata ada satu lubang kalajengking yang belum ditutup oleh beliau, lupa. Maka karena sahabat Abu Bakar ini takut seumpama nanti dari lubang itu keluar kalajengking, maka oleh sahabat Abu Bakar lubang ini ditutup dengan menggunakan ibu jari kakinya. Ditutup. Ketika ditutup, ternyata lubang ini adalah lubang kalajengking. Dan ternyata kalajengking itu mau keluar, ditutup oleh jempolnya sahabat Abu Bakar. Akhirnya jempol kakinya sahabat Abu Bakar ini disengat oleh kalajengking. Ketika disengat, maka tubuh sahabat Abu Bakar langsung membiru, langsung menggigil, gemetaran, karena saking mungkin racunnya sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Tapi sahabat Abu Bakar karena saking cintanya kepada Rasulullah, maka beliau tidak berteriak, beliau tidak bergeming, beliau nggak mau Rasulullah terbangun, hanya karena dia ini kaget disengat oleh kalajengking. Hanya dia menahan rasa sakit saking cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhirnya Rasulullah terasa dan bangun. Rasulullah melihat sahabat Abu Bakar ini begitu pucat wajahnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Abu Bakar, ada apa gerangan yang terjadi padamu? Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, mungkin kakiku ini telah disengat oleh kalajengking. Maka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diobatin dengan ludah beliau.
diludahi membaca asma Allah langsung sembuh. Ya Allah, langsung sembuh. Jadi uangku bakal sudah ada Nabi Muhammad maka tidak perlu yang namanya dokter. Ya, zaman bengi lamun wis anak Kanjeng Nabi tidak perlu yang namanya dokter. Nah, sekarang ini Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka perlu yang namanya dokter. Dokter itu pun kadang juga tidak bisa mengobati pasiennya. Tapi Rasulullah dengan ludahnya yang penuh berkah, maka beliau bisa mengobati sakitnya Abu Bakar As-Siddiq yang telah disengat oleh kalajengking. Seperti itulah pengorbanan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu. Nah, ulaki mungkin pengen jelas nang. Jadi yang namanya ludahnya Rasulullah itu jangan diibaratkan seperti ludahnya kita gitu ya, ludah yang menjijikan. Kalau Rasulullah tidak, ludahnya itu adalah obat, keringatnya itu adalah lebih wangi daripada minyak kasturi ya. Berbeda, kadang orang itu saking tidak maunya disebut syirik, disebut bid'ah, disebut sesat, maka tidak mau menjelaskan bahwasanya yang menjadikan sakitnya Abu Bakar ini sembuh adalah ludahnya Rasulullah. Tidak mau, hanya sekedar Rasulullah mendoakan sehingga Abu Bakar ini sembuh, hanya seperti itu. Padahal lebih dari doa. Tapi apa? Rasulullah mengobati sakitnya Abu Bakar dengan ludahnya yang penuh dengan berkah. Tuh, seperti itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu punten ke wis hampir jam 10 ya. Biasanya jam setengah 10 wis peragat. Ibu-ibu pengen ngurung boten Bu. Ibu-ibu lamun belajar, ibu-ibu lamun ngerongok nang pengajian, menghadiri majelis pengajian, pengen werum boten pengajian kunku sesat tam boten Bu. Pengen werum boten kira-kira ki ustad ki bener tam boten carae weru beli Bu. Punten, jangan lihat gelarnya, jangan lihat sarjana S1, S2, S3, profesor, kiai haji, habib dan sebagainya, lulusan Mesir Timur Tengah. Kula pengen takon, ibu-ibu selebat maning ya, ibu-ibu gelem boten belajar hadir ning pengajian yang dimana ustazah itu mengatakan, mengajarkan bahwasanya berkeyakinan bahwa bapak dan ibunya Rasulullah masuk neraka. Pengen boten Bu? So, ibu-ibu misal hadir di majelis pengajian ya, maka ibu-ibu lamun pengen weruh ustaz kinki akidahnya bener tak salah, takonana punten Pak Ustad atau punten Pak ya Pak Kiai dan sebagainya. Ari sebenarnya baka bapak dan ibundanya Nabi Muhammad itu ahli neraka atau ahli surga? Manjing mendi, manjing neraka atau manjing surga? Lamun jawabannya bapak dan ibunya Nabi itu manjing neraka karena ada dalil begini, hadis begini, maka berarti itu akidahnya sesat, tidak usah ikut pengajian dia lagi. Ya soalnya makanan Bu, punten sabar ya Bu ya, kok berkatnya ditambah maning. Beli siwan Bu. Ya, oke. Seumpama ada ustadz yang mengajarkan, ada kiai yang mengajarkan bahwasanya bapak dan ibunya Nabi itu masuk neraka dengan alasan ada hadis. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, di manakah ayahku, aina abi? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, abuka finnar, bapakmu di dalam neraka. Sebab bapaknya wong kinki ari anaknya gelem beriman, tapi bapaknya beli gelem beriman, maka berarti apa? Ahli neraka. Maka anaknya takon, wahai Rasulullah, bapakku di mana? Jare Kanjeng Nabi, bapakmu di neraka. Nah akhirnya sahabat mauku ngerongok nang jawabannya Kanjeng Nabi bahwa bapaknya di neraka, dheweke beli seneng, ya sedih, ya nyewot, ya kecewa. Terus akhirnya meninggalkan majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dengan Kanjeng Nabi ditahan, digero. Wahai fulan, tolong kesini sebentar.
ketahuilah bahwasanya sesungguhnya bapakku dan bapakmu juga itu ada di neraka. Nah, akhirnya orang-orang yang salah paham dengan hadis ini mengatakan bahwasanya bapaknya Nabi itu ada di neraka. Ya memang yang namanya hadis ini adalah hadis sahih. Tapi walaupun hadis sahih, jangan sampai pemahamannya juga tidak sahih. Harus sahih juga pemahamannya. Memang ini hadis sahih, tapi apa yang dimaksud dengan abi, bapakku di situ adalah pamannya Rasulullah, bukan bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kadang wong Arab manggil paman itu dengan sebutan abi, bapak. Padahal yang dimaksud adalah paman. Nah sekian makanan, kula pengen takon Bu, mana lebih tinggi derajatnya antara hadis dengan Al-Quran? Mangga dibagi nang dipit. Manakah yang lebih tinggi derajatnya antara hadis dengan Al-Quran? Tentu Al-Quran. Nah kalau misalkan hadis tadi mengatakan bahwasanya bapaknya Nabi di neraka, maka Al-Quran mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sesungguhnya aku Allah tidak akan mengazab suatu kaum sampai aku membangkitkan seorang rasul. Nah, yang namanya bapak dan ibunya Nabi ini itu hidup di zaman fatrah. Hidup tidak ada nabi, hidup tidak ada rasul. Nabi Isa sudah lama wafat, Nabi Muhammad belum lahir. Makanya berarti bapaknya Nabi, ibundanya Nabi ini hidup di zaman fatrah, yaitu zaman kekosongan, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, maka tidak akan diazab alias diampuni. Bahkan yang namanya bapaknya Nabi, ibundanya Nabi ini tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Walaupun mungkin belum ada Nabi, belum ada Rasul. Seperti itu jawabannya. Ya, hati-hati Bu, zaman sekian sih anak wongku kang pinter ngomong, kan derajatnya dhuwur ya Bu. Anak kang Habib, anak kang kiai, ustadz, profesor dan sebagainya, tapi pemahamannya itu melenceng, pemahamannya salah. Yang terakhir, mangga kulaku mengajak kepada pesantren-pesantren kang ananing kecamatan Duku Puntang ya, terutama pesantren-pesantren kang ananing desa Duku Puntang, mangga sudah cukup. Mulai sekarang sampai ke depannya kita rayakan Maulid Nabi. Jangan ada alasan zaman Nabi nggak ada Maulid Nabi, ini bid'ah, ini sesat dan sebagainya. Nggak ada alasan. Jadi kalau bisa mulai zaman sekarang ini sampai dari sekarang dan seterusnya harus diadakan yang namanya perayaan Maulid Nabi. Untuk apa? Bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu cukup semeter mawon ya Bu ya. Soalnya terus terang lamun pengen dilanjut nang bisa sampai jam 11 gitu. Soalnya masih akeh anu kang disampaikan nang bahane ki masih akeh ya. Saking cintai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir ibu-ibu punten, mohon maaf bokatan anak ibu-ibu kang kesinggung dengan ucapan kula, misalkan ya barangkali ada di daerah ibu-ibu yang tidak ada perayaan Maulid Nabi, kemudian di sini disindir dan sebagainya, itu jangan seperti itu ya. Ini maksudnya hanya ajakan. Mangga pesantren-pesantren kang modern kang santri ya wis akeh ya. Kang wis maju, bangunannya megah-megah, morning bobos, morning dia, neng Cikalahang dan sebagainya. Mangga sudah kita rayakan Maulid Nabi ya, jangan sampai tidak ada perayaan Maulid Nabi. Mangga saniki kula doa krim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن اللهم سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن عادانا حسبنا الله لمن حسدنا حسبنا الله لمن مكر بنا حسبنا الله من جميع خلقه حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته